Iya, selamat datang kembali ya guys. Gue ngagetin gak tuh? Enggak. Kembali lagi dengan host lu, Benedictus Brandon Prakoso. Dan temen gue. Ya, sudah dikenal lah ya. Asik, sudah Eh, kenal banget. sudah terkenal nih ya. Ya, Nama saya nama saya Carlos Joa. Carlos Joa. Dan kita kembali lagi nih ya sama narasumber kita. Narasumber kita ini Om Yopi. Gimana Om Yopi? Sehat Om Yopi? Yo, sehat sekali. Oke Om Yopi, kita hari ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Iya, dari YouTube umat. komen, dari sosial media gitu lah ya. Nah, kita kita juga biar kita bisa lebih tahu juga, ya Om ya. Nah, kita gimana kita langsung masuk aja Los? Emang dari tadi kita di luar. Ya, aduh, baru mulai udah bercanda aja loh. Ini pertanyaannya berat nih mengenai ada Ya, SKP. oh iya, iya. Ini kita harus sedikit fokus loh. Kita harus dengerinnya Iya, iya, dengan betul. saksama. Betul, betul. Iya gak Mohon sih? maaf. Oh ya, mohon maaf. Emang Sebelumnya kita kenalin dulu nih. Nih kita kembali lagi nih sama narasumber kita ya. yang sebelumnya sudah bertemu selama 4 kali ya. minggu, 4 kali ya. Iya, 4 kali. betul. 4 kali Empat, dan empat episode, 4 episode betul. yang menjelaskan dari sisi SKP dan juga tanggap darurat. Iya, betul. Kok tanggap darurat? Keamanan, TGKP. Tanggap darurat. Iya, iya, iya betul aja lu. Iya. Gue soalnya lagi gak perhatiin lu sebenarnya. Oke. Gimana kita Q&A time? Sebelumnya Om Yopi dengar suara kita jelas kan Om? Iya, Jelas. jelas. Oke, kita mulai dengan pertanyaannya ya. Ini kita sudah mengumpulkan 500.000 pertanyaan Om. Ya, lagi-lagi 500.000 loh. Iya. Tapi kita hanya pilih 7 Om. 6 Iya. Om. 6. Kita hanya pilih 6 pertanyaan. Ya, Om ya. Ya. Mari kita mulai aja deh. Kita langsung aja nih Om ya, biar nggak lama-lama, biar umat juga nungguin jawab pertanyaan gua. Pertanyaan aku tuh dijawab nggak sih gitu. Iya. Aku punya pertanyaan keluar nggak sih? Ya, ya seneng banget gitu loh kalau pertanyaan dibacain gitu loh. Masuk Pernah nggak sih? masuk YouTube lagi. Iya. Oke, lanjut. Oke, gue nanya duluan nih. Ya, ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih Om dari salah satu umat. Apakah Om Yopi termasuk dalam penanganan KDRT Om? Ya. Iya, termasuk. Mungkin ini kali ya, maksudnya kayak Gimana? gimana ya jelasinnya ya? Kayak termasuk dalam menangani kasus-kasus KDRT juga gitu, Iya. atau Ya. kayak oh tuh mungkin bisa dijelasin lebih lanjut lagi gitu apa yang dilakuin Om gitu. Iya. Iya, dalam penanganan bagaimana Om menangani kasus penanganan KDRT gitu. Ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ya. Iya betul. Sebenarnya kalau kami sebagai lawyer itu kan paling tidak kan kita lihat persoalannya seperti apa dulu. Kan gitu. Persoalannya seperti apa? Apakah kita di pihak korban atau pihak pelakunya? Kan gitu. Kan kita bisa lihat titik persoalannya di mana. Kenapa sampai terjadi KDRT? Ya kan? Ada banyak faktor itu terjadi KDRT. Banyak sekali faktor penyebab atau pemicu KDRT. Ya salah satu bisa jadi si wanita punya feel atau si laki-laki punya will. Itu salah satu lah. Kan gitu. Nah, kita di posisi mana? Gitu. Ada kejadian, oke, ada satu perkara saya tangani, itu KDRT, ya. Tapi sebenarnya kalau saya penanganannya itu, kalau bisa itu diselesaikan secara musyawarah itu bisa.
itu bisa. Apalagi kita sebagai satu umat ya, sebagai satu umat, satu gereja. Nah, hal ini ya saya kalau umpama biasanya kita di pihak yang menjadi korban, kan gitu, dia yang melapor. Dia melapor ke kami datang, kami cari tahu duduk perkaranya apa, ya kan. Nah, baru kami penanganannya itu mungkin persuasif dulu ya, mungkin kita datang ke bapaknya, dan kita tanya. Nah, kita kan juga nggak bisa hanya menerima sepihak saja kan dari si ibu. Betul, harus dari Jadi dua sisi bisa saja ceritanya. ibu itu tidak terbuka dengan persoalan yang ada, dia menyimpan, atau mungkin dia hanya sepihak saja, dia hanya mengutarakan yang tidak baiknya saja dari pihak sebelah, ya kan. Sedangkan kan sesuatu itu terjadi karena ada sebab akibat, toh. Betul. Ada sebab akibat. Nah, oleh karenanya saya harus klarifikasi baik yang menjadi korban maupun yang diduga pelaku. Gitu. Saya harus klarifikasi semuanya. Pasti ada jalan tengah, ada titik di situ. Nah, kalau memang itu bisa diselesaikan secara ya kekeluargaan lagi, secara musyawarah bersama, ini kan suami istri, apa kan gitu, jangan sampai egoisnya kita itu membawa dampak secara psikologis kepada anak-anak, iya kan? Dampak psikologis bisa, ya dampak yang terparah buat anak juga itu sangat-sangat bisa. Gitu. Oleh karenanya kalau bisa ya didamaikan secara baik-baik. Tidak usah saling melapor satu dengan yang lain ke polisi, karena pasti semuanya akan rugi, malu diketahui banyak orang, ya toh? Iya, betul. Tidak ada yang diuntungkan di sini, tidak ada. Yang ada itu rumah tangga hancur berantakan. Ya toh, hanya mempertahankan ego. Ya kan, biasanya para pihak itu, masing-masing pihak, baik yang korban maupun si diduga pelaku, ya tidak mau melepaskan egonya. Ya toh? Iya, betul. Tapi setelah dilaporkan menyesal. Suruh cabutlah, inilah, itulah. Berarti kan sudah pertama kita habis percuma waktu, tenaga, biaya. Karena nggak ada untungnya. Gitu. Kecuali sudah sampai pada titik yang sudah luar biasa sehingga harus diselamatkan yang korban. Nah, apa boleh buat apa boleh, dengan pertimbangan tentunya ya kita ambil tindakan hukum, karena perbuatannya itu sudah sangat merugikan pihak lain, baik korban ibu atau bapak maupun anak-anak gitu. Jadi umpama kalau ibu ya pasti korban ke anak-anak kan, pasti begitu kan. Nah kalau bapak ya pasti juga bapak korban, ya anak-anak juga gitu. Ya, atau tidak bisa damaikan, dia secara diam-diam dia gugat cerai. Coba. Itu kan merugikan semua dan sangat memalukan. Kalau posisi saya, selalu saya ambil tindakan persuasif, karena itu jalan terbaik, secara damai saja. Karena hukum tertinggi itu adalah secara musyawarah dan damai. Kalau saya sih begitu. Nggak ada mau tambah menyurut ya api atau apa ya, itu bahasanya kan. Menyurut api sehingga bisa terbakar. Mana mau saya tidak mau, saya tidak bekerja begitu. Gitu. Jadi semata-mata kita bukan uang kan. Saya nggak tahu kalau lawyer lain ya. Gitu. Ada juga banyak sekali pengalaman yang ada juga yang lawyer yang karena ada something ya dan tanda petik, ya kan? Ya dia ikut juga terlibat untuk bagaimana hubungannya tidak harmonis. Akhirnya bercerai, akhirnya saling lapor polisi karena dia ada tujuan lain. Gitu. Ya. Macam-macam kalau di lawyer itu macam-macam, tapi sekali lagi bukan lawyer tapi oknum ya. Kita bicara oknum. Ya toh? Iya. Ada dia ini pengalaman saya. Teman-teman saya juga nih. Jadi dia berupaya bagaimana supaya memang ini terjadi dan dilaporkan sehingga suaminya itu bisa
penjara, ya kan? Nah, terus dia bisa jalan bareng dengan lawyer. Waduh. Oh, Cinta segitiga tuh saya itu lihat-lihat. fakta. Dan ada itu fakta. Waduh. Ada yang begitu. Itu baru satu saya ngomong. Ngambil istri orang loh. Loh. Itu dia. Banyak yang terjadi begitu. Bisa hidupnya sinetron sekali ya. Iya, kayak gue sering nonton gitu kayaknya. Iya. Kan gitu. Ada juga yang ya ingin persoalan ini dilanjutin, ya kan dia dapat fee, Nah, ya dapat betul. biaya operasional. Iya, ada yang melakukan untuk uang gitulah ya. Iya, kalau ya saya sih bukan mau cerita saya sok susi atau apa. Ya kalau bisa didamaikan kita selesaikan aja lah. Nah, kalau bisa hanya sifatnya konsultasi, saya datang, selesai, ya itu lebih indah. Artinya kita sudah bantu dan itu nggak akan dilupakan. Gitu. Ya, Iya. itu. Jadi mungkin sederhananya maksudnya tuh kayak Lebih baik damai lah. lebih baik damai lah ya. Ya, karena KDRT itu kan ada sebab akibat. Iya, Iya. betul. Ya, Kenapa bisa atau sampai mungkin sudah lama dia simpan, dia pendam, iya, benar. ya toh? Iya, betul. Nah, meletusnya itu pada hari H itu kebetulan pecah dia di situ, tidak terkontrol lagi, gitu. Tapi maaf, KDRT dalam ya ini kecil ya, apa namanya itu kasus kecil ya, nggak terlalu. Tapi kalau sudah KDRT sampai sudah melukai, sudah sampai ini itu saya tidak terima, ya. Kalau sudah sampai melukai, kan gitu, sampai benar-benar dia Sampai udah pukul-pukulan gitu, lempar-lemparan aduh, gitu ya. tapi ada juga yang bisa didamaikan juga begitu. Tapi ya, misalkan jangan, ya. Iya. Tapi Saya minum dulu. nih saya pengen nanya nih, agak penasaran juga nih saya. ADRT ini hanya selalu tentang fisik aja gitu Om, yang dilukai atau ada hal lain gitu Om? Mungkin kan Secara ada- psikologi juga bisa, fisik juga bisa terjadi, ya bisa, ya kan, melukai perasaan, banyak hal. Tapi kebanyakan KDRT itu dilaporkan kebanyakan fisik ya. jadi KDRT itu nggak selalu serta-merta tentang kekerasan fisik aja berarti ya? Iya, banyak hal juga. Ada berapa hal ya. Iya, cuman mungkin kalau misalkan tentang psikologis atau yang lain mungkin bisa dibicarakan dari kedua belah pihak aja sih. Mungkin gitu ya. lebih jarang kalau misalnya lebih jarang benar. kalau yang fisik itu dilaporkan gitu ya. Mungkin karena kita lebih sering dengarnya KDRT itu kalau udah sampai kekerasan fisik gitu ya, terutama ya. Iya benar-benar. Ya, kebanyakan itu. Nih kita serius-serius banget di los kita. Kita tumben-tumbenan nih kita serius nih, Iya, kita bener. mendengarkan sama nih. Iya, karena memang dunia hukum ini menarik. Iya benar-benar. Menarik dan bisa dijadikan pengalaman. Artinya pengalaman untuk hal yang baik tentunya kan. Betul Oh, betul. ternyata yang kita tidak tahu, yang kita belum tahu ternyata begini ya. Oh, iya gini ya. Oh iya ternyata. Gitu. Jadi banyak hal yang memang menarik karena banyak hal yang pingin tahu. Gitu. Maksudnya nggak kayak seru aja mikirinnya gitu. Seru. Iya benar. Dia lagi hukum. Serius beneran. Seru aja. Jari seru. Iya. Pemikirannya aja ya, memikirkannya seru gitu ya. Iya. Artinya Iya bener, seru aja. artinya psikologis lu udah gak sehat loh. Iya, jadi begini juga nih. Ada satu nih. Bisa nggak saya cerita ini? Boleh, Ya? boleh. Boleh ya? Boleh, Boleh, boleh. silakan. Jadi begini, ada satu perkara yang saya tangani KDRT itu di daerah Bangka, Bangka. Jauh. Bangka. Martabak Bangka. Nah, nggak tahu deh, pokoknya di Bangka sana. Itu salah satu, itu suaminya itu pengusaha, masih muda, umur 30-an lah. Pengusaha barang-barang kelontong, ya dua-dua China.
tapi ada yang menarik. Memang serba salah juga si klien saya ini yang wanita ini, si ibu-ibu muda, cantik sekali. Waduh. Dia cantik sekali dan pakaiannya kalau dia ketemu dengan kita memang menggoda sekali, kan gitu. Nah, ketika kami ke Bangka itu, pertama yang dia pesan bahwa Pak Yopi, mohon hati-hati di sana itu untuk makan minum di Bangka. Oh, kenapa? Saya bilang, karena di sana magicnya masih kuat. Waduh. Oh ya? Saya bilang, saya sih nggak percaya. Saya bilang, Yesus saya yang paling dahsyat. Saya bilang begitu ke dia. Dia kan China ya. Dan memang benar, sampai di sana saya berjumpa dengan si dukun itu. Sementara di rumahnya, sementara di ngeri sekali saya bilang di sini ya. Benar, dia di toko-tokonya itu lagi disembayangin apa, pokoknya dupa dan segala macam, pakai benar-benar dukun di sana. Pakai guna-guna, cuy. Ya. Jadi memang dia sempat dipukul, kayak dia kan dipukul, lebam apa semua, sehingga dia minta untuk mau lapor ke Polres. Nah, dan bapak mertuanya ini mendukung dia, gitu. Tetapi laporan ini nggak maju-maju, nyangkut, nggak bisa lanjut. Nah, saya nggak tahu juga. Nggak diproses-proses gitu ya? Dia cuma dipanggil begini, tapi diam begitu, kan gitu. Tapi dia tetap dapat perlakuan yang kasar dari suaminya. Karena itu tadi ada sebab akibat. Ternyata suaminya itu ada wanita idaman lain. Waduh. Siapa Willnya itu? Teman doa, satu persekutuan doa. Yang notabene satu grup, 10 orang mereka ada persekutuan doa. Ternyata ya temannya itu berselingkuh dengan suaminya. Nah ini kita tadi dari sinetron Indonesia ke TV series Amerika gitu ya, pindah kayak gitu. Ini kayak nonton sinetron Turki jadi. Cari Turki jauh aja. Iya makanya. Ya antes itu. Nah, tapi kita ambil langkah hukum, kita lapor. Saya masuk, gitu, lawyernya diganti. Pada saat itu lawyer dari sana, tapi mereka ganti, akhirnya jadi saya dan tim. Kita ganti, baru bisa jalan. Bisa jalan karena kita di backup juga oleh petinggi, jadi bisa jalan. Nah, dari situ ada manfaatnya juga setelah kita lapor, artinya suaminya dipanggil, mau ditahan, justru mertuanya itu yang nangis-nangis. Tadi mertuanya mendukung, tapi sekarang kok nangis-nangis, karena itu anaknya kan, anak satu-satunya lagi laki-laki. Nah, akhirnya di kantor polisi dia berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tentu, nah, dia minta kita untuk mencabut. Ya, karena dia terserah dari suami istrinya. Karena istrinya juga masih sayang sama suaminya karena dia ada anak 2. Saya bilang pikirkan baik-baik. Kalau memang beliau berubah, itu yang terbaik. Kembali saja. Kan itu. Artinya masih diselesaikan secara musyawarah gitu ya, Om, ya, kalau itu. Ya, akhirnya kita diselesaikan secara baik-baik. Gitu. Nah, sampai sekarang sih, puji Tuhan, masih telepon dan memang mereka berdua sudah harmonis gitu, kembali harmonis. Ini gitu. Itu sudah sampai di polisi, tapi biayanya besar banget. Ya soalnya sudah sampai polisi gitu ya, Om ya. Iya, bukan bayar polisi atau apa, kan tahu sendiri kalau untuk biaya inilah itu banyak sekali. Belum kami kan dibayar kan gitu, tiket pesawat pulang pergi, terus nginap kita seminggu di sana. Karena untuk proses gitu kan, cari suaminya, cari wanita idaman lainnya, Willnya kita cari ke rumahnya. Wah, kita ini benar. Akhirnya ya mereka mau menerima. Gitu. Terus jadi itu kayak pengalaman menarik aja dari Om Yopi gitu kan. Ya, jarang sih saya kalau untuk pidana itu sampai di pengadilan. Rata-rata di buang waktu. Iya sih benar. Soalnya sudah terpaksa. Bener-bener. Kadang udah yang sampai pengadilan, tau-tau nyesel gitu kan. Iya.
Tuh, banyak juga soalnya kan rata kayak Iya, dia sampai cium Hanya- kaki istrinya, dia minta maaf. cuman kayak buat ngikutin emosi sesaat aja gitu. Iya. Emosi sesaat. Karena dia juga senang sesaat kan dia. Bayangin kan senang Iya. sesaat juga dia kan. Iya, Dia nggak bener. mikir kan ada anaknya cantik-cantik gitu dengan ganteng-ganteng tuh, masih kecil-kecil, lucu-lucu. Coba. Saya juga bingung. Padahal suami itu apa yang dia mau cari? Istrinya cantik banget. Malah will-nya itu parah. Parahnya gimana nih? Om? Oh, saya kan suka bisa menilai. Oh, iya, bener. Bisa menilai lah. Menilai bisa apa? Kaget Tiba. juga. Iya, karena kan ini fakta kan kita datang ke rumahnya. Iya, Kita, betul, saya betul. bertamu. Saya memperkenalkan diri, saya lawyernya si ibu ini. Saya bilang, oh kaget kan mereka. Saya bilang, saya ada kuasa khusus ini. Saya tunjukin, saya bicara. Gitu. Karena mereka Kristen juga, saya bicara secara rohani. Ini prodiakon yang kesana ini kan. Hei. Bicara sedikit lah. pakai Nganter itu. SMK itu. Gitu. Kira-kira begitu, Bos. Gitu ndak. Brandon. Itu kan dari tadi contohnya itu contoh-contoh yang KDRT ini ya. Apa KDRT yang fisik ya? Kalau misalnya psikologi ada Om ceritanya Om. Yang orangnya terguncang psikologinya gitu. Ada tapi jangan cerita di sini ada. Karena umat kita Oh, sendiri. karena Oh iya. privasi juga betul. Privasi Privasi, juga iya. betul sih ini. Kadang-kadang saya takut saya keceplos gitu. Iya betul. Iya. Tapi secara garis besarnya Om Yopi juga membantu hal yang kayak gitu kan maksudnya. Pasti. Lebih Pasti, Bang. mungkin lebih gampang yang psikologi karena kalau psikologi itu masih ada Ya, itulah. akal untuk Ya. memaafkannya gitu ya. Ya, kita bisa bicara baik-baik ke dia. Janganlah kamu sampai halmu kasarnya mau bunuh diri dan segala macam, karena psikologi itu lebih gawat. Betul. Oh, iya. Itu harus pendampingan, kalau enggak bisa bahaya. Itu harus didampingi terus. Terus untuk korban, misalnya aku juga mau nanya nih, kalau misalnya untuk korban yang psikologi, Om Yopi juga membantu untuk apa namanya konsultasi gitu nggak? Misalnya membantu mereka konsultasi ke dokter apa segala macam gitu. Iya, mungkin- biasanya psikiater ya. Oke. Kita serahkan Mungkin ini dia, Pak. nyambung ke pertanyaan nomor 3 juga kali ya. Iya, jadi ada juga begitu, ada juga memang kayak teman saya itu dia ahli yang psikologi ya, psikologi. Nah, mereka lah yang kita serahkan, mereka untuk mendampingi untuk menyampaikan ke apa namanya ini, si penderita ini atau yang jadi korban ini. Berarti apa tetap ada penindaklanjutan jika misalkan korban dari KDRT ini gitu kan akan tetap Iya. dibantu Karena juga oleh SKP. Iya, dia itu kan lebih ini juga kita. Lebih ekstra hati-hati. Iya Karena kan kan. tidak terlihat, ini batin, dalam loh. Iya, gangguan emosional juga gitu kan. Agak ngeri. Gitu. Benar-benar. Karena ya jangan sampai korban ini melakukan hal-hal sampai yang tidak diinginkan juga gitu. Iya. Benar. Iya. Ya, karena kalau dia tidak didampingi, dia udah merasa kecewa, merasa tidak ada keadilan, merasa dia dikucilkan, merasa dia terhina dan segala macam, itu yang lebih bahaya. Merasa hidupnya nggak adil. Asik. Iya, bisa bahaya. Itulah pentingnya keadilan dan perdamaian. Iya, jadi kita Guys. bicara baik-baik ke ibunya atau ke bapaknya, udahlah, ini kan begini buat apa kan gitu. Buat apa sih mesti ini tahun seperti yang saya bilang, ini tahun terakhir, waktu tahun terakhir kemarin ya. Marilah kita lebih introspeksi diri kita masing-masing, kita merasa itu apa yang sudah terjadi kan nggak bisa lagi kita mau menilai kan, kembali ke peristiwa itu kan dia dari kita tatap ini masa depan, tahu masih muda, buat apa lagi gitu. Orang kita harus didampingi terus, harus ditemanin terus, kalau nggak itu bahaya. Benar. Kalau misalnya dari gereja itu ada juga ini nggak sih, gereja menyiapkan konsultasi untuk psikologi gitu nggak sih, Om Yopi? Sebenarnya ada. Oh ada ya. Bu siapa itu yang belajar psikologi? Bu siapa? Oh yang ini siapa ya lo? Yang kemarin tuh bicara juga. oh iya, Ya, yang- kayaknya gue tahu deh, Yang lektor bos, yang Iya. lektris. Iya. Elektris ya.
Iya. Oh, Ada satu dengan ini juga ada dokter juga Bu Sri. Ini dia di divisi apa ya? Transgender dia. Oh iya. Ada dokter UI dia memang ahli psikologi. Sempat memberikan ini apa namanya, waktu itu ada seminar hukum masalah kekerasan dalam rumah tangga toh. Pernah nggak kalian ikut? Ya saya kan bikin itu kekerasan dalam rumah tangga. Iya benar. Sebelum pandemi bukan sih Om ya? Betul. Iya, Betul. Cuma saya nggak bisa hadir karena saya kan sebenarnya moderator waktu itu. Diganti, Iya. saya minta tolong Pak Yance atau Bu Suharti. Itu posternya udah ada tuh. Foto. Posternya sudah iya kan gitu. Oh, kan jadi dari Polres Jakarta Timur itu sudah ada. Jadi Iya, pertanyaan-pertanyaan ini saya juga tahu. Loss yang Iya, kamu iya. kasih ini dari seorang ibu, saya tahu juga sebenarnya. Oh iya benar. Iya. Oh, jadi maksud lu poster-poster yang ada foto Om Yopinya itu poster ini, Los. Enggak, ada Oh. juga poster yang kemarin kan Ada poster. sebelumnya itu ada gede banget. Iya. Jadi memang itu program kami dari sisi kalian perdamaian. Kan Iya. gitu, paling tidak satu program apa nih, seminar hukum, masalah apa? Ya kita cari tentang kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Nah, pembicaranya itu dokter dari UI itu yang kebetulan juga umat kita. Kedua dari Polres Jakarta Timur, Ibu itu Rahayu Sriningsi atau siapa itu. Mereka berdua. Nah, cuman pada saat dia kirim dia kirim ke kita materi-materinya. Iya. Oh iya. Nah, materi yang dia kirim ke kita, kita lihat, sangat-sangat ngeri. Sampai gambar-gambar yang dia akan tampilkan itu, waduh, saya bilang, Bu, jangan, ini nggak pantas, jangan, jangan. Bagaimana itu kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, itu, sadis-sadis pokoknya. Jangan, Bu, ini kita cut ya, tolong ini dibikin buram aja, Bu, ini jangan. Oh iya, jadi cuma berapa yang ditampilkan. Sampai ada anak yang menjadi korban, pokoknya. Gitu. Nah, sebenarnya sih kalau kalian bisa ikut waktu itu ya nantilah, mudah-mudahan lah. Kalau ya memang saya masih di SKT juga, ya mudah-mudahan kita bisa nanti buatkan itu seminar hukum. Cuma masa pandemi begini kan nggak bisa berkumpul. Iya benar. Bisa bikin lewat Berarti- Zoom sih. Biar kayak kita gini. Tapi nggak enak. Iya sih, kurang asik, Nggak kurang enak. interaksinya kurang. Iya, Kurang greget. kurang greget Iya gitu. benar. Kurang greget kalau nggak lihat ekspresinya langsung gitu. Iya. Karena nggak fokus kita kan. Iya. benar. Kalau begini kan kita nggak tahu fokus. Nanti ada yang teriak lagi kan, mungkin istri Iya. atau pacar. Los, Iya. lama banget, Nah, Iya. kalau di situ kan benar-benar Itu Iya, nggak atau mungkin. ada- Carlos masih ini single kita kan Om. di depan apa namanya itu kamera apa di depan apa itu Benar. proyektor dan segala macam itu ditampilkan ngeri itu. Nggak perlu mikirin jaringan. Aduh, jaringan gimana nih? Nggak perlu Justru mikirin gitu. kalau nggak salah itu dari jam 10 pagi kita mulai sebenarnya cuma sampai jam 2 itu maksimal. Ternyata Tapi- sudah sampai diperpanjang satu jam, jadi jam 3 pulang. Itu pun disuruh cut terus oleh ini sudah. Bu Suharti telepon saya, Pak Yopi, ini gimana ini pertanyaan terus ini karena menarik. Iya benar. Karena Ya, menarik. tadi yang kayak saya Akhirnya bilang tadi ditampung seru semua itu, gitu. pertanyaan-pertanyaan itu ditampung nanti Iya, lebih greget lah ya gitu ya. Iya. Kalau misalnya langsung gitu ya. Kayak penasaran gitu, Ji. Penasarannya keluar, seru. Iya betul. Ya terus tadi kan sempet Om Yopi sempet singgung bilang kayak kekerasan terhadap anak juga. Kalau berarti KDRT ini nggak selalu serta-merta tentang suami ke istri atau istri ke suami gitu kan? Nggak imbas kan Kalau misalnya terjadi kekerasan kepada anak juga itu termasuk KDRT. pada juga. anak, iya kan imbas juga nggak kepada ibunya, anaknya, imbas semua itu kan. Iya betul. Iya. Berarti nggak serta-merta selalu suami ke istri doang gitu kan? Oh iya. Maksudnya kadang kan ada orang yang suka salah kaprah jadinya gitu Om, karena kasus yang sering terjadi itu hanya suami ke istri, sehingga pas kejadian ke anak dibilangnya bukan gitu.
Padahal Tapi kan lihat dulu ininya awal dari mana kan gitu. Tapi iya, kalau udah kekerasan pada anak ya pasti nanti di pidana lain itu kekerasan pada anak. Oh, tidak. Iya. Oh, ada Lagi di bawah umur kan? ada bidangnya lagi itu. Ada. Gitu. Bisa laporkan dengan 2 pasal ya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak juga. Lagi bawah umur. Bisa. Hah? Bahaya tuh ya artinya ya. Nih Kok ini yang diangkat sih? Ini apa? Banyak pertanyaan ini masalah kekerasan dalam rumah tangga. Iya, sebenarnya makanya mungkin ini banyak. jadikan pengalaman, ya kan? Iya, Jadikan betul. pengalaman lah. Sebenarnya artinya Janganlah tuh terjadi. sebenarnya artinya kalau yang banyak nanya gini mungkin saja sudah pernah terjadi apa gimana, mungkin emang banyak, paling banyak tuh terjadinya kasus-kasus KDRT ya. Kalau misalnya dalam Biasanya kalau pertanyaan dimulai dengan KDRT ada memang yang sedang bertikai, itu ada yang lagi bermasalah. Atau mungkin saudaranya, Saudaranya, kan gitu, Temannya, orang tuanya, adiknya, ya benar-benar. ya kan? Soalnya nih Tetangganya juga bisa. rata-rata pertanyaan yang kita dapat KDRT semua nih. Waduh. boleh. Nih ada 6 pertanyaan 1 sampai 17 kayaknya KDRT semua. Ada 6 pertanyaan tapi 1 sampai 17. Oh, sorry. Gak fokus. Oke, Los, lanjut Los, tanyain Los. Aduh, panjang nih dan Gue gak mau baca yang Iya. panjang. Gue ada pertanyaan dari umat yang selanjutnya Om. Apa tuh? mengenai KDRT lagi Om. KDRT lagi nih Om. Nih, saya pernah ketemu, ini panjang juga nih Om. Harap agak disimak ya Om ya, takut. Iya. Saya pernah ketemu dengan salah satu korban KDRT pada seminar yang diadakan oleh SKP. Ini mungkin yang kemarin nih Om. Iya, Iya. betul. Ya. Mengenai KDRT di GKP Gereja Santo Lagu. Saya kaget penampilan ibu tersebut termasuk dari kelas berada. Ini saya nggak tahu nih Om, ibu yang mana nih Om. Soalnya ibu banyak nih Om. Nah, beliau mencerita, mungkin ibu tadi Om yang Om jelaskan yang menjadi Iya. pembicara. Nah, Iya. ibu tersebut termasuk dalam kelas berada. Beliau menceritakan ke saya KDRT yang dialami olehnya dan anaknya. Ya. Mereka takut untuk keluar dan menceritakan. Kenapa takut? Selama ini kan saya terbuka. Gak tahu Om, kan dia yang nulis Om. Mungkin Om, ini mungkin diselesain dulu aja kali ya. Pertanyaannya Iya, diselesain dulu. Enggak, saya kalau begitu kan, Iya benar. gimana ya? Iya betul. Saya mau tanya, kemungkinan banyak umat kita yang mengalami seperti ibu tersebut. Apakah SKP pernah ada kegiatan penyuluhan langsung gitu? Mungkin pada saat seminar itu yang SKP adakan itu. Nah, jadi ada dua orang audiens, ada 2 audiens nih, yang satunya ditanyain nih, yang satunya lagi Om. Kalau ternyata audiens ini pernah jadi korban KDRT juga, cuman Ya. takut spill up Om. Mm-mm. Gitu. Mungkin karena ya belum tahu juga kan harus gimana, terus takut jadi aib dia sendiri, mungkin takut juga malah makin kena juga jadi korban KDRT-nya gitu kalau misalkan dia spill up. Nah, ini yang ditanyakan, apa dari seksi SKP pernah ada kegiatan penyuluhan langsung ke lingkungan atau wilayah untuk membantu umat yang tidak berani untuk spill up gitu. Ya udah, saya udah tahu, saya jawab aja deh. Saya udah penasaran, saya begini, kasihan si ibu Iya, itu begitu tuh. Ini Ibu, mungkin kalau Ibu lagi mendengar ini Bu, saya Pak Yopi ini Bu ya. Jadi gini, saya jawab aja ya. Kalau saya nggak apa-apa ya. Ya, Bapak. Boleh. Oke. Jadi begini Bu, saya pertama-tama saya mau minta maaf itu kalau saya nggak tahu Ibu ada melapor ke kami dari SKP atau tidak. Saya mau minta maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Tapi gini Bu, paling tidak kalau Ibu melapor, paling tidak kasih tahu ke kami, pasti atau ke saya akan tindak lanjuti itu seperti apa sih. Ya kan, saya akan pasti selesaikan itu.
kan gitu. Pertama dulu kita bicara baik-baik saja gitu. Tapi kalau memang toh bersikeras waktu itu kalau ibu jadi korban anak, tinggal kita pilih ya, maunya mau kemana ya silakan, saya akan layani gitu ya. Nggak apa-apa Bu, hubungi saya aja, kan nomor saya ada gitu. Kalau mau kontak ntar bisa ditaruhin gak sih kita bisa taruhin? Bisa 0813 15756 943. Nah, Justru yang begini-begini Bu yang saya memang sangat prihatin dan Iya, benar-benar. dan apa namanya itu perhatian khusus untuk yang begini-begini, apalagi umat kita. Saya mau kita damai-damai aja lah. Kan Iya, Pak. gitu. Tapi saya mesti cari tahu dulu perkaranya apa. Kalau nggak dilaporin, ya kita mau tahu dari mana ya, ya toh. Ya. Kalau nggak ada laporan, ya saya belum pernah. Cuma pada saat itu Bu Harti bilang ada seorang ibu yang bertanya tentang ini dan dia lagi mengalami itu. Gitu. Nah maksud kita, marilah coba WA secara pribadi ke saya, kita ketemu, kita bicara apa sih persoalannya, nanti pasti kami bantu. Pasti kami bantu. Oke. Pasti Jadi kami gitu Pak, Ya. paling tidak gimana, paling tidak ya Memberanikan diri untuk kontak ya dulu lah itu. memberanikan diri untuk kontak Ya. dari pihak SKP-nya juga supaya pihak SKP ini tahu masalah seperti apa. Nah, iya betul. Jadi kalau misalnya mengalami hal kayak gini, ya beranikan dulu untuk kontak SKP-nya, pasti bakal dibantu sama SKP-nya. Iya, apapun persoalan dari umat, ya kami siap. Kami membuka diri, siap untuk membantu apapun itu. Ya, dan jangan pikir yang lain-lain dulu. Yang penting, ya kalau bisa diselamatkan, kenapa mesti lama gitu kan? Iya, benar-benar. Kalau bisa kita damaikan, kenapa kita biarkan? Ya, Ya ada. dilaporkan aja, disampaikan aja ke nomor saya atau apa. Nanti cuma ini kan pandemi begini kan ngeri-ngeri juga ya. Iya Tapi betul. nggak apa-apa lah, via telepon juga kan nggak apa-apa. Iya, Nanti betul. saya arahkan di mana. Ya online aja, via online. Ya boleh. Kasihan juga sih kalau begini. Tapi terus terang kami tidak dapat informasi langsung ya dari mungkin si ibu atau si siapa yang menderita. Seperti itu. Tadi Dapat juga pengakuan seperti itu. tadi juga dijelasin sih Om. Ibunya ini takut untuk spill up gitu, mungkin punya alasan tersendiri aja. Nah jadi mungkin ya diberanikan diri aja lah ya buat Beranikan diri. ya Ya, beranikan kalau diri aja takut buat ungkapin. hanya menulis surat begitu kan tidak menyelesaikan masalah. Benar Ya malah, malah nyiksa diri gitu. Iya. Jadi dipendam. Ntar kena Ayo, psikologinya. Ya, jadi itu. Jadi janganlah. Saya bilang Ya. kalau bisa kontak saya, kontak aja. Kan gitu. Nanti bagaimana cara lah kita. Iya. Terus ini yang masih pertanyaan lanjutannya nih Om, kayak SKP pernah ada kegiatan kayak penyuluhan langsung, kayak mungkin sama kayak seminar yang waktu itu, tapi untuk wilayah-wilayah gitu, untuk lingkup-lingkup yang lebih kecil lagi gitu. Iya, biar lebih mendalam gitu. Ya, Gimana? Apakah SKP mau mengadakan sejenis sejenis kayak kegiatan? seminar yang pertama kemarin, Iya. tapi untuk lingkup yang lebih kecil gitu, Iya, untuk kayak per wilayah gitu. atau per wilayah gitu. Oh iya, sebenarnya iya, itu juga masuk dalam program. Cuma memang ya kita terkendala dengan adanya pandemi ini kan. Kadang Iya, bisa betul. ketemu orang. Tapi mungkin nanti ginilah, nanti ya udahlah, ini kan udah mau selesai, ini masa tugas nih, masa bakti. Ya, benar. Tugas kita nantilah kalau mungkin yang baru kita akan maksimalin itu. Ya, mungkin ke wilayah dulu ya, ke wilayah kan gitu. Ke wilayah. Kalau ke lingkungan terlalu kecil kan, wilayah Iya, aja. betul. Gitu wilayah biar apa namanya? Beberapa lingkungan kan hadir. Ya, benar. Ya, kalau wilayah kan ada beberapa lingkungan yang hadir untuk ikut, meskipun Zoom atau apa kan. Gitu. Jadi skop kecilnya seperti itu. Jadi jawabannya ya pasti ada rencana itu pasti Pasti. ada. Pasti. Cuman Gara-gara karena lagi pandemi. terkendala pandemi. Nah, Iya. gitu sih. Oke. Ya, nanti juga kita bikin semacam
survei, Oh gitu ya. ngisi kuesioner gitu, kira-kira hal menarik apa, kan gitu, yang akan kita bicarakan. Oh iya ya. Nah, kemudian kan sudah KDRT, nanti berikut apa? Narkoba, Iya benar-benar. penyalahgunaan narkoba, kan gitu. Betul. Terus ini tentang ITE, ya toh, undang-undang ITE. Kalau Nah, pandemi gitu. gini sekarang rata-rata ITS ya memang. Ya, itu bagus. Cuma memang kadang-kadang pembicaranya ini kan lagi sih, apalagi polisi ini kan lagi standby di Iya, PPKM. Benar. Betul. Jadi kita pikir nantilah kalau ini masa bakti sudah selesai, ya toh, kan sudah mau pemilihan yang baru toh. Nah nanti itu mungkin akan kita Program anggota yang baru lah ya. ya nanti kita akan maksimalin itu. Jadi ditunggu aja nih kawan-kawan semua gebrakan dari SKP ya. Iya. Gebrakan dari SKP. Iya. Tapi memang waktu SKP kemarin saya single fighter karena banyak teman-teman saya yang kurang aktif. Terus terang aja memang kurang aktif. Ya saya single fighter. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini yang baru, pengurus yang baru, ya kita bisa maksimalin apa yang menjadi keinginan dan harapan daripada umat. Benar. Jadi lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti seminar-seminar hukum supaya umat itu teredukasi. Tahu. Iya, kita edukasi mereka. Gitu. Oke, jadi ditunggu aja guys obrolan seru lain dari SKP. Ya, saya mempersilakan kepada siapapun yang bisa ini kontak saya, kontak, tidak apa-apa. Ya. Benar. Tapi ini untuk teman-teman nanti yang nonton, yang mau kontak Om Yopi nggak harus tentang KDRT aja, maksudnya ini kan Oh iya. Nggak, iya. Ini cuman karena pertanyaan tentang KDRT banyak, nggak harus KDRT aja. Iya. Banyak permasalahan. Permasalahan hukum apapun ya, pidana perdata udah. Benar. Iya toh? Iya, Iya, betul. Oke, kita lanjut gimana? Oke lanjut. Oke. Untuk transgender, biasanya kasus apa yang ada atau keluar? Itu belum ada. Belum pernah ada ya Om ya? Belum kita tangani, belum pernah. Oke. Belum. Jadi pertanyaan Tapi, kita, Sebenarnya gini, kemarin itu menyangkut transgender ada satu pembicara itu dia mau mengungkapkan pengalaman dia, itu bagus sekali sebenarnya. Itu masuk dalam, tapi nantilah berikut, itu bagus sekali tentang transgender, bagaimana dia sampai jadi begitu akhirnya, wah pokoknya bagus sekali. Ya, dan emosinya mereka itu seperti apa, pokoknya paling lucu, dan dia mau ungkapin. Saya sudah sampaikan ke dia. Ya, saya sudah sampaikan ke dia bahwa mau nggak, Mas kamu begini, mau. Dia kan panggil saya sayang, tapi bukan nggak, karena dia orang Manado tapi luar biasa. Mau. Sudah nanti ya adalah kita bilang kan kita ini. mau. Silakan ditunggu itu. Tampil aja di Holy Pep Talk. Iya. Nanti tampil aja di Holy Pep Talk. Boleh ya. Kalau memang ini ya, benar. Iya. Baru Tinggal kemarin telepon saya. Nah, boleh tuh Om buat tampil di Pep Talk biar kita mengedukasi umat biar lebih besar gitu. Iya ya. Boleh ya Om ya? Boleh. Boleh banget. Kita tanya ke dia itu, waduh. Itu luar biasa dia sekarang, dia bagaimana, dia cerita ke saya sambil nangis ya, bagaimana kehidupan dia ya. Kalau sendiri kan kau bilang orang Manado kan, Iya kalau betul. dia udah berpakaian seperti itu. Sebenarnya temenan sama transgender tuh seru juga tau. Seru banget. Iya. Kayak Kenapa sih diajak saya tanya? Namanya Obi. Iya kan? Namanya Obi. Tapi kalau malam dia pergi dia cing. Tapi kalian berdua itu pasti ya, kalau dia datang pakai seperti itu ya, seperti perempuan, nggak tahu kalau dia perempuan. Wih, Nggak tahu kalau gimana? maksudnya Kalau dia datang terus dia
pakaian dia seperti perempuan. Oh. Kalian kira dia perempuan asli, benar-benar asli. Oh. Kalah, kulit kalian kalah. Iya. Mulusnya ampun. Cewek beneran minder kali ya. Cewek beneran minder. Itu orang Manado. Jadi kayak serunya temenan sama transgender tuh gini Om. Kayak Serunya begini. diajak Serunya curhat, itu dia diajak curhat menceritakan kejadian dia, kesaksian dia ya, sambil nangis tuh. Dia kebetulan dia Kristen. Wah, pokoknya saya itu ketawa geli. Pokoknya tanya dengan istri saya, pernah juga diceritakan. Saya tanya tuh. Waduh, itu seru. Dan ada foto-fotonya. Dia jadi ikut kontes-kontes tuh luar biasa. Terus sensitivitas mereka, sensinya mereka itu sejauh apa pokoknya. Ya nanti kalau memang laptop begitu, yang penting coba kita nanti, saya dari SKP mengajukan, kan biaya paling tidak kan adalah buat pembicara itu kan, karena dia dari luar. Biasanya ada. Kalau pembicara dari luar itu datang, biasa kita akan 50 1 juta waktu itu kita kasih. Tapi mantap. Gitu. Ya nantilah, nanti ke depan boleh itu tentang transgender boleh. Boleh ya. Oke. Ya. Bakal kita jadwalin. Ya. Kita jadwalin. Oke Los, lanjut Los Kerjasama ya, pertanyaan. Komsos dan SKP. Woi, boleh banget tuh kerjasama SKP dan Iya. Komsos. Iya, nanti kan dia bicara dari kesaksian dia, pengalaman dia kan. Kalau saya dari sisi hukum. Iya, kan. benar. Kalau saya dari mana ya? Oke, Los, lanjut Los. Pertanyaan yang terakhir, nomor 72, silahkan dibacakan. Oke, nomor 72. Karena pertanyaan cuma 6. Mantap deh. Kalau seksi AH, ini bacanya gimana? HAK. Ya, HAK. Kan termasuk di dalam SKP juga tuh Om ya. Oke, terus pertanyaan terus. Tugas pelayanan yang dilakukan apa saja gitu kan dalam HAK ini. Oh gitu. Dan- Jadi begini. Dan ntar ada satu lagi, dan singkatan dari HAK tuh apa? Umat nanya begitu. Jadi HAK itu gini. Singkatannya aja dulu saya jawab nih. Iya benar. Hubungan antara agama dan kemasyarakatan. Hubungan antar agama dan kemasyarakatan. Kan gitu. Nah, itu diketuai oleh Pak Agus Jarwanto. Oh iya, Pak Agus Jarwanto. Itu masing-masing berdiri sendiri, bukan HAK itu termasuk di dalam SKP. Oh, tidak. Ya, Mungkin- tapi di dalam pengurusan yang baru nanti, ya kan, Ya. SKP dan HAK itu Bergabung. bergabung menjadi saling- satu yang namanya seksi Keadilan dan kemasyarakatan. no. Seksi SKP apa namanya? Pokoknya itulah ya. Pokoknya ada lah ya Om ya. Pokoknya ntar ya, bakal jadi- ada lah ya. Korbit Tapi- kesaksian, sorry. Tapi menjadi satu Korbit, kesatuan. Korbit kesaksian Heeh. dibagi menjadi 2 seksi. Seksi SKP, seksi dalam pendamaian, dan seksi HAK. Oh, Gitu. Jadi korbit kesaksian. Oh. Mm-mm. Untuk waktu zaman saya, seksi keadilan, perdamaian SKP dan HAK itu Terpisah. berdiri sendiri masing-masing. Nah, Ya masing-masing berdiri sendiri gitu. Jadi tidak tergabung gitu. Jadi menyangkut tupoksinya, tugas pokok, fungsi itu yang saya tahu, saya juga pernah hanya menjabat berapa bulan itu di HAK kan gitu. Yaitu sebenarnya kita menciptakan suasana yang harmonis, ya kan, baik dengan RT RW, tetangga, gitu, hidup berdampingan lah kita. Itu hubungan antara agama dan kepercayaan. Memberikan informasi-informasi yang penting terkait dengan kegiatan-kegiatan rohani, yang gitu. kegiatan kemasyarakatan. Kemasyarakatan, rohani, kemasyarakatan, dan hal yang ya artinya menyangkut peribadatan dan segala macam. Banyak hal lah kalau di HAK yang saya tahu itu menyangkut kemasyarakatan lah, ya, hubungan antara agama dan kemasyarakatan. Bagaimana sikap toleransi,
tetap ya kita ciptakan ya. Berarti nanti tetap sejuk, indah begitu. untuk hak Hak. Atau hak. HK ini mungkin bisa dibahas lebih lanjutnya oleh Pak Agus saja kali ya. Pak Jarwanto itu dia paling wah, dia itu dengan teman-temannya dengan Pak Haji itu banyak sekali beliau. ya. Gitu. Oke deh, pertanyaan udah habis nih. Kalau ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada sih. Nah, gue juga nggak ada sih. Kayak obrolan tadi tuh kayak udah menjawab semuanya gitu. Iya sih kayaknya ya, kayak udah perfect banget itu penjelasan dari Om Yopi. Benar. Oke, kita terima kasih dulu kali ya Om Yopi ya. Bentar, terakhir paling ini aja kali. Oke. Oh iya, masukan Om dan Yopi pesan. mau ngasih pesan-pesan buat umat Iya. gitu. Oh iya, jadi Pesannya Om Yopi selama menjadi anggota SKP gitu. Dan pesannya selama untuk ya, dan pesan untuk umat gitu. Betul. ya, jadi sekali lagi SKP ini berdiri atau SKP itu hadir sebenarnya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan umat, ya. Kiranya kalau ada persoalan, permasalahan, ya, mohon disampaikan saja, jangan disimpan sendiri, atau bisa di-sharingkan, ya. Paling tidak, ya kita harus tahu lah SKP itu kalau mau melapor ke kami, ya kami paling tidak membuka diri lah, ya, nggak ada yang kita tutup-tutupin, ya, jangan takut kalau menyangkut belum udah biaya dengan lawyer, ini biaya enggak juga begitu. Saya benar-benar bantu umat, ya. Pesan saya jangan malu, jangan khawatir, jangan bimbang, ragu, ya. Kalau bisa kita datang, kita berikan konsultasi, ya kan. Nah, kalau memang itu sudah masuk ke melakukan tindak pidana, ya nanti kita bicarakan untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jangan malu dan ragu, ya. Jangan simpan, datang atau kontak, kami siap. Betul. Oke. Ya, hindarilah untuk hal-hal yang sekiranya ada tindak pidana atau kriminal, ya dalam salah kita lagi sekarang anak-anak kan asal-asal ngomong, emosi dan segala macam di media sosial semua ini kan berdampak buruk terhadap diri dan keluarga juga, ya kan? Iya. Di media sosial kan banyak sekali yang tangkap-tangkap. Ya, kita sebagai umat bagaimana kita mendorong agar kita bersatu lah, ya, menjadi yang terbaik, ya, di mata Tuhan kita biar indah lah, mantap, ya, gitu, ya. Oke, kalau gitu. Aja dari saya. Sebelumnya kita terima kasih dulu nih sama Om Yopi. Ini bakal episode terakhir di season kita yang bersama Om Yopi. Jadi kita mau berterima kasih sekali lagi untuk Om Yopi ya, udah Sama-sama. mau datang ke Holy Pep Talk. Ntar ditunggu ya guys, kita punya kerjasama sama Om Yopi. Ya, siap. Oke deh, kita udahin dulu. Kita jangan lupa untuk nonton season selanjutnya, mohon ditunggu itu. Seasonnya bakal keren, asik. Masih ada gua dan semoga Carlos. Satu lagi. Oh, boleh. Ya. Oke. Buat umatku yang terkasih, jangan malu, jangan ragu, ada apa-apa konfirmasi. Kalau nggak konfirmasi kita nggak tahu, oke? Betul. Oke. Pintu selalu terbuka, telepon nggak pernah ditutup 24 jam. Itu pun kalau memang handphone mati, berarti dengan tidak sengaja atau gimana ya, mati sendiri atau kita lupa charge, itu aja, ya. Selama masih kita bisa bantu, pasti kami bantu. Thank you. Oke guys, see you next season guys. Salam sehat.